Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini mau membahas film yang gak perlu diperkenalkan. Dibahas panjang lebar, prolognya gak perlu lah, lu semua udah pernah tahu. Dan kayaknya banyak dari penonton video ini juga pasti udah nonton filmnya ya, karena ini adalah salah satu film yang paling ditunggu tahun ini. Yaitu apalagi kalau bukan karya terbarunya MCU, The Fantastic Four First Steps, yang jadi film ke-5 Fantastic Four. Total ya ada 5 film Fantastic Four so far. Gue ngitungnya 5 karena gue juga nyertain film yang rilis tahun 94 tuh, yang diproduseri sama Roger Corman, yang dibikin cuma buat ngejaga biar rights-nya Fantastic Four gak pindah, tapi gak pernah rilis. Cuman kan itu film udah bisa lu tonton dengan bebas lah, udah tersebar luas, jadi hitungannya anggap aja ada gitu. So total ada 5 film, yang 94, terus yang tahun 2000-an ada 2 film yang dibintangin Jessica Alba tuh, sama Van Forstik yang sampah nuklir banget, itulah tai lah itu. Sama yang kelima ini First Steps. Gue termasuk orang yang enjoy sama Fantastic Four era 2000-an ya, yang Jessica Alba itu film yang cheesy, yang fun. Tapi kalau untuk adaptasi Fantastic Four yang bener-bener bisa nangkep esensi mereka, esensi karakternya, gue rasa itu masih agak kurang sebenarnya. Nah, First Steps ini yang pertama kali paling bisa lah nangkep esensi Fantastic Four tuh kayak gimana. Dan itu udah kelihatan dari adegan pembukanya. Kalau ngomongin film superhero ya, gue nggak bilang semua sih, tapi banyak nih film superhero di adegan pembuka kan ada 2 jenis skenario biasanya. Yang pertama itu si superhero berantem, ngejar musuhnya, biasanya secondary enemy, bukan main villainnya ya, tapi secondary villain, dia kejar buat memamerin kekuatan dia. Atau yang kedua adalah ngasih tanda, sign, soal nanti ancaman apa sih yang bakal dihadapin sama si jagoan. Misal ada invasi alien ya, kita diliatin di atas sana aliennya itu merumuskan rencana buat menyerang bumi dan segala macam. Kebanyakan kayak gitu, pakai formula yang mirip-mirip lah, tinggal diutak-atik dikit. Nah, tapi Fantastic Four First Step ini enggak. Di opening scene-nya kita cuman ngeliat si Sue Storm, si Vanessa Kirby ya, itu ngasih tahu suaminya Reed Richards, si Pedro Pascal, kalau dia itu hamil. Sesimpel itu. Cuman seorang istri ngomong ke suaminya, "Pah," kan kayak gitu ya kira-kira kalau di Indonesia ya, "Pah, aku hamil." That's it. Sesimpel itu, private, intim, sederhana. Karena emang itulah Fantastic Four. Banyak yang masih agak misinterpretasi ya kalau ngomongin Fantastic Four. Nganggapnya mereka ini pokoknya superhero. Kayak kemarin gue sempet ngebaca sebuah tweet yang komplain sebelum filmnya rilis ya. Komplain kalau ini si Reed Richards itu tidak kelihatan kayak superhero yang bisa ngehajar musuhnya dengan gampang. Ya emang enggak. Fantastic Four tuh mainly bukan superhero. Kalau mau diurutin ya, yang utama Fantastic Four itu adalah keluarga. Mereka adalah ilmuwan, mereka adalah explorer, penjelajah, baru mereka superhero. Itu udah tier 4 tuh. Nomor satunya keluarga dulu, ilmuwan, explorer, baru mereka jadi superhero. Kalau lu baca komik-komiknya, terutama yang era-era awal dulu, ya sebenarnya mereka cuman menjelajah aja, kemana, ke planet ini, ke universe itu. Kebetulan di sana mereka ketemu alien, harus berantem dan segala macam. Tapi utamanya mereka bukan superhero. Dan adegan pembuka tadi, itulah esensi dari Fantastic Four. Mereka itu nomor satu adalah family. Jadi ketakutan terbesar mereka sebagai karakter itu bukan kayak banyak superhero yang lain. Ketakutan superhero yang lain kan kayak, wah dunia ini hancur, gue gagal melindungi dunia. Nah kalau Fantastic Four, ketakutan terbesarnya, gue yakin nih kalau diwawancarain ya Reed Richards itu dan keluarga-keluarganya semuanya, kalau ditanya apa ketakutan terbesar lu, jawaban mereka pasti adalah kalau gue gagal melindungi keluarga gue. Dan mereka mutusin buat ngelindungin dunia karena keluarga mereka hidup di dunia itu. Motivasinya adalah karena kasih sayang ke keluarga mereka. Dan gue bersyukur nih, ini alurnya nggak ala-ala superhero origin story yang klise ya, yang nggak kita dijelasin dulu Fantastic Four bisa jadi Fantastic Four itu gimana caranya, apa yang terjadi, yaitu nanti dijelasin tapi singkat doang. Tapi ini mirip-mirip kayak Superman kemarin lah. Di awal kita ketemu Fantastic Four, mereka udah terkenal, mereka udah jadi bintang, udah dicintai sama masyarakat. Cuma nanti kita dapat sedikit penjelasan lewat sebuah montage pendek yang gue suka banget. Itu montage-nya ngejelasin awal-awal mereka berangkat keluar angkasa, kena sinar kosmik, terus jadi pelindung dunia. Dan di situ banyak banget Easter egg ya. Pecinta komiknya perhatiin pasti tahu Easter egg-nya apa aja, termasuk ada sampul cover dari buku komiknya Fantastic Four yang paling pertama. Dan di situ juga secara singkat karakter masing-masing Fantastic Four itu dijabarin. Ada Reed Richards, si ilmuwan jenius, Storm yang kayak born leader gitu, terlahir sebagai pemimpin. Terus ada Johnny Storm yang kayak semangatnya itu lebih panas daripada tubuhnya yang terbakar api terus. Terus ada Ben Grimm, si monster berhati Hello Kitty. Dijelasin semua di awal dengan sangat singkat, padat, jelas, dan tepat guna.
Simpelnya kayak gitu. Cuman yang gue agak-agak keluhkan sedikit nih di mungkin setengah jam pertamanya lah, sekitar setengah jam pertamanya adalah storytellingnya itu masih kayak kebawa gaya storytelling di montage tadi. Namanya montage kan pasti cepet ya, tek 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 tek, potongan adegan dijadiin satu, cepet, it's fine. Emang sudah seharusnya montage kayak gitu. Tapi habis montage-nya kelar itu kayak masih kebawa. Jadi storytellingnya tuh cepet banget, ngebut banget. Di awal tuh kerasa kayak aduh ini terlalu ngebut gak sih, gue mikir. Kadang gue jadi kayak berharap ini filmnya ngerem sebentar nih, santai aja bro, slow aja, biarin nih penonton gue itu menikmati dulu semua yang disajikan sama tata artistiknya. Soalnya filmnya cakep banget loh. Dia kan pakai gaya retro futuristik ya, 60-an tapi sangat-sangat modern, maju. Dan itu bisa kelihatan di banyak hal nih, dari teknologinya, kayak misal lu ngelihat matanya si Herbie, si robot itu yang kalau sekarang di komiknya kan ya udah digital. Nah di sini masih pakai kayak pita kaset gitu. Terus sound effect-nya juga kalau lu perhatiin itu sangat-sangat mono, ala-ala 60-an banget. Terus sinematografinya juga kayak 60s, sangat-sangat 60s ya. Ada beberapa yang kelihatan film banget lah, bukan digital, karena emang ada beberapa shot yang direkam pakai kamera 16mm ya, jadi kelihatan jadul banget lah. Nah itu gue berharap di setengah jam awal tuh filmnya bisa lebih slow dikit lah, biarin kita tuh meresapi dulu dunianya kayak gimana, karena cakep banget. Tapi di awal tuh sempet agak buru-buru sih, cuman nggak yang sampai anjing kacau banget gitu, enggak. Sama gue juga suka beberapa pemakaian practical effect-nya ya, termasuk nanti di third act itu mereka pakai miniatur sangat-sangat 60s. Walaupun kalau kita ngomongin CGI masih banyak juga CGI yang kayak kurang bagus lah, simpelnya. CGI bayi lah, CGI-nya The Thing, Ben Grimm itu beberapa masih inkonsisten. Dan kerasa banget inkonsisten ya, karena kayak out of place, kayak nggak sinkron sama vibe 60s yang coba dibangun. Kayak ini semuanya nih 60s banget nih, klasik banget, retro, tapi tiba-tiba ada CGI yang kelihatan banget CGI-nya karena kasar. Cuman buat gue itu kekurangan minor lah, akan berlebihan gitu kalau misalkan ada yang ngomong wah itu merusak experience gue banget. Karena kalau kita ngomongin storytelling, dia ada di track barunya MCU lah, yang baru dijalanin sejak Thunderbolt sebenarnya sih. Captain America Brave New World tuh masih pakai pakem-pakem storytelling Marvel yang lama, yang udah mulai boring, mulai generic, klise. Nah sejak Thunderbolts kan pakem berceritanya MCU mulai berubah tuh. Jokes-jokes yang terlalu konyol itu mulai dikurangin. Bukan berarti gak ada komedi ya, tetap ada komedi, tapi jumlahnya dikurangin. Dan gak yang trying too hard untuk jadi lucu di setiap kesempatan, gak terlalu konyol juga jokesnya. Dan itu tujuannya buat ngasih ruang lebih di karakter development. Itu adalah gue ngeliat jadi style barunya MCU sih, dan gue suka itu. Kayak di sini yang sering ngejokes ya si Johnny sama si Ben, mereka yang sering saling ejek, ngelempar celetukan lucu, tapi nggak bikin mereka jadi kayak jokes machine. Mereka tetap adalah karakter yang proper, mereka tetap punya kepribadian, tetap punya ciri khas. Itu tadi karakter yang proper, bukan mesin jokes. Cuman kalau ngomongin karakter, favorit gue di sini jelas dua pasutri keren ini ya, Sue Storm sama Reed Richards. Mereka yang paling kompleks buat gue. Dan aktingnya Vanessa Kirby sama Pedro Pascal, bagus banget. Sorry para penggemar Jessica Alba di luar sana ya, tapi buat gue kalau ngomongin Sue Storm, so far yang paling bisa menangkap Sue Storm itu kayak gimana ya, Vanessa Kirby. Kompleks karakternya tuh. Jadi kalau lu lihat ya, dia ini kan tangguh banget, kuat banget, perempuan kuat yang bahkan pada saat lagi kontraksi tuh mau lahiran dan itu terjadi di luar angkasa, dia tetap bisa bertarung, bisa tetap ngeluarin kekuatannya buat menghilangkan satu pesawatnya Fantastic Four dalam kondisi lagi kontraksi. Tapi kekuatan dia yang paling besar buat gue adalah gimana dia itu bisa berdiplomasi. Dia bisa ngelit banyak pemimpin dunia di tengah rapat, dan dia bisa ngatur emosi, makanya orang tuh respect sama dia. Kecuali di saat ada yang mengancam keselamatan anaknya, udah hilang itu kesabaran. Dia bisa teriak kayak bunuh orang itu, terus ya. Itu gue suka karena ya itulah bentuk mother love ya, sosok ibu yang kompleks, yang dia tuh bisa sabar ngadepin semua hal, bisa berkepala dingin kalau ngadepin monster, kayak kalau ngadepin pemimpin dunia, presiden yang resek dan lain sebagainya. Tapi begitu menyangkut anak,
fuck that. Dan jelas bayi ini nggak akan tumbuh jadi orang yang biasa-biasa aja. Nah kalau si Reed lebih kompleks lagi. Dia ini buat gue ya, kalau di komik itu adalah sosok yang problematik banget loh. Dia kayak pengen menjadi seorang family man, tapi karena dia terjebak dilema antara harus pakai hati atau pakai otak karena dia tuh jenius, jadi banyak keputusan-keputusan dia, ide-ide dia itu yang problematik, dan itu kelihatan banget di film ini. Reed nggak sempurna. Sepanjang nonton First Steps nih gue ngerasa wah ini si Reed nih kayak one mistake away untuk jadi villain gitu. Kayak dia kalau misalkan ngelakuin satu kesalahan aja bisa berubah jadi villain. Dan ya yang baca komik, apalagi kalau lu familiar sama Ultimate Marvel, tau lah jalannya Reed Richards untuk jadi super villain itu terbuka lebar. Dan dinamika kompleks tadi dapat ujian pada saat si Shalabal alias Silver Surfer itu datang ke bumi mengabarkan kedatangan Galactus yang akan menyantap planet tersebut. Fantastic Four kemudian ngide, sebelum Galactus datang kita datengin dulu dia. Kita datengin markasnya, kita datengin dia di luar angkasa tanpa tahu Galactus itu bentuknya kayak mana, kekuatannya seperti apa. Dan begitu mereka sampai di dekat lokasinya Galactus ya, yang mereka lihat pertama adalah sebuah planet yang dengan gampangnya dihancurin. Itu adegan serem banget. Apalagi lu bisa denger ya musik bikinannya Michael Giacchino itu yang di awal-awal kedengeran kayak musik-musik klasik 60s, terus dengan theme song yang keren banget. Itu salah satu theme song superhero paling keren yang pernah gue denger. Tiba-tiba di adegan itu berubah jadi musik yang ya apa ya gampangnya tuh munculin teror lah, serem musiknya. Dan akhirnya kita punya penggambaran Galactus yang intimidatif, yang bukan asap-asap kayak kebakaran sampah anjing. Galactus di sini benar-benar serem, benar-benar intimidatif. Kayak gampangnya dia adalah personifikasi dari kiamat. Ya karena emang esensi karakternya kayak gitu ya, devourer of worlds, pelahap dunia-dunia anjing. Dia adalah personifikasi dari kiamat emang. Dan di sini dia kelihatan intimidatif banget, bisa bikin Fantastic Four dan yang nonton juga ngerasa hopeless pada saat third act. Jujur gue ngerasa anjing, ini gimana cara bisa ngelawan makhluk satu ini. Walaupun kalau di komik dah jadi kayak joke sih buat gue. Galactus tuh selalu jadi semacam apa ya, tumbal kalau ada karakter lain yang mendadak itu power up. Kalau ada karakter power up itu ya udah cara dia menunjukkan bahwa gue itu kuat dengan ngalahin Galactus atau Living Tribunal biasanya antara dua itu. Tapi di sini kan belum kayak gitu karakter Galactus, masih yang serem banget. Terus si Silver Surfer Shalabal juga keren, bukan sebatas itu ya seorang pembawa berita doang, tapi emang bener-bener cosmic entity yang ngeri. Dan itu paling kerasa pas dia tuh kejar-kejaran sama pesawatnya Fantastic Four di deket black hole anjing. Settingnya black hole, dia kejar-kejaran bukan di apa sih bulan kayak atau apa planet Mars, mereka kejar-kejaran di depan black hole. Dan sekali lagi di situ yang kerasa mencuri perhatian adalah itu ya musiknya Michael Giacchino. Kayak dia tuh anjing jenius banget lah, aransemennya unik. Kalau adegan kejar-kejaran gitu tuh biasanya kalau yang musiknya biasa aja kan cuman dung 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 dung. Nah di sini tiba-tiba tuh pas masuk ke black hole tuh ritmenya langsung berubah jadi sesuatu yang anjing unik lah. Gue nggak tahu ya istilahnya, gue bukan orang musik tapi terdengar sangat unik di situ. Ya intinya ini film Fantastic Four yang benar-benar bisa menggambarkan Fantastic Four itu siapa. Pada saat mereka sadar kalau bumi terancam karena ada Galactus, insting pertama mereka bukan kayak let's say Avengers gitu, yang langsung oke, kita bantai kita pukul dia, kita hajar, kita ajak berantem, kita ajak single duel dah gitu dan segala macam. Enggak, insting pertama mereka yang kerja adalah insting sebagai ilmuwan, cari tuh ini gimana ya cara penyelesaiannya. Even Johnny ya di sini, Johnny yang kayak pengen mukulin orang sebanyak mungkin, tetap insting pertama dia adalah oke, gue harus cari strategi berdasarkan data-data yang gue tahu. Karena sekali lagi mereka adalah ilmuwan lebih dulu, terus explorer, baru superhero. Intinya ini film soal keluarga yang kebetulan mereka juga ilmuwan, yang artinya ini juga film yang punya hati tapi juga pakai otak. Kalau skor buat The Fantastic Four First Steps, gue kasih 8 dari 10 lah. Sebenarnya gue masih agak lebih suka Thunderbolts sih. Secara storytelling itu lebih rapi, tapi ini juga keren banget. Bener-bener bikin gue kembali percaya kalau MCU sudah menemukan track yang baru dan tepat. Gue gak suka ngomong kalau MCU sudah kembali ke jalan yang benar, karena kayak mereka gak pernah keluar jalur buat gue. Yang bener adalah jalur yang selama ini mereka tempuh udah kerasa klise, orang udah capek. Nah sekarang mereka ngambil jalur yang baru dan gue suka jalur baru itu. Oke, tapi menurut lu gimana? Silakan bagiin komentar lu, review lu soal The Fantastic Four First Steps di kolom komentar, dan isi juga review kalian di scorefilm.com. Masukin skornya, masukin reviewnya, ramaikan websitenya. Dan seperti biasa gue mengucapkan
ngucapin makasih buat teman-teman yang masih setia mendukung Cinecrip dengan join membership, terutama dari Dear Bestie dan La Familia. Ini orang-orangnya bisa lo lihat. Dear Sobat, walaupun nggak bisa gue sertakan di sini juga thank you banget. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.